Halo teman-teman, selamat datang di bacaan harian. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, dan ini adalah hari di mana terjadi bulan baru di Cancer, di awal sekali derajatnya Cancer, dan merupakan gerhana matahari, di mana ada conjunction juga dengan aksis atau North Node. Jadi ini adalah hari yang sangat bersejarah. Nanti kita bisa catat di kemudian hari. Teman-teman, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan jika perlu informasi lebih singkat, silakan lihat description box di bawah ini. Dan seperti biasa, karena Sabtu dan Minggu, saya menggunakan kartu awal pembacanya dengan Rumi Oracle. Saya akan mulai dengan satu kartu, mengambil kartu yang tengah setelah diacak. Dan hari ini yang keluar adalah The Clock of Christ. Clock jubah Christ adalah Nabi Isa, Yesus Kristus. Nomor 4 itu adalah tentang kestabilan. Kalau kita lihat warnanya antara merah, magenta. Jadi, dan dia punya cahaya yang berlapis di sini, dan cahayanya itu seperti membentuk sayap seperti malaikat. Dan kita lihat sebenarnya kalau secara detail itu di antara garis-garis di sini sebenarnya cahaya itu adalah mungkin dari soul yang matang, kira-kira seperti itu. Kita lihat apa yang menjadi isi dari kartu ini. The Clock of Christ. In the school of humanity, when you become intimate with God, you recite the King's throne and teach the angels the nature of the divine. Oke. Jadi di sekolah tentang kemanusiaan, ketika kita begitu dekat dengan pencipta kita dan kita berada di posisi di mana kita mampu untuk memberikan satu kepemimpinan, ya, kita bisa memberikan pelajaran pada malaikat tentang bagaimana atau apa sih sebenarnya yang diinginkan dari divine. Artinya begini, kalau kita begitu dekat, kita punya koneksi yang sangat dekat, dan kita sudah tidak lagi menempatkan diri kita, bukan dalam arti tinggi hati ya, menempatkan diri kita sebagai makhluk yang berada di dalam keseharian, mundane, bukan. Kita berusaha melihat situasi sehari-hari dari kacamata yang berbeda, yang lebih tinggi. Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada skenario besar, ya, dan itu adalah pemahaman kita yang kita ambil dari penghayatan kita. Jadi saya tidak bisa mengatakan tentang saya, tetapi kira-kira berusaha mengartikan apa maksud dari puisi ini. Ketika kita sudah paham bahwa skenario besar adalah untuk kebaikan makhluk, kebaikan umat manusia, maka sebenarnya kita tahu bahwa yang dilakukan oleh pembantu dari pencipta kita, malaikat kan sebenarnya membantu, itu adalah semua mengarahkan bagaimana supaya kemanusiaan itu bisa naik, karena kita yang menjadi pemimpinnya, ya, King's throne-nya itu menjadi pemimpinnya, supaya sebenarnya pada tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemanusiaan. School of Humanity, apa sih tentang kemanusiaan? Manusia tidak sama dengan malaikat. Manusia adalah kemanusiaan itu sendiri, menjadi makhluk yang berbeda, bukan hanya sebagai yang membantu, tetapi juga punya kemauan, punya pilihan untuk either menjadi bagian dari yang meloloskan atau sesuatu yang menahan. Karena ini adalah manusia yang punya karsa, punya pilihan. Ya, itu yang saya bisa tangkap dari puisi ini. Silakan mengartikan sendiri kalau punya pemahaman yang berbeda.
Oke, untuk kartu Lenormand-nya, 3 kartu yang keluar dari acakan aplikasi ini adalah bahwa kita dalam situasi sosial yang mungkin orang lain melihat kita tidak sepenuhnya cocok atau dipahami oleh mereka. Cambuk. Jadi cambuk itu kita seperti aneh dan orang lihat bahwa kamu kenapa begitu sih? Padahal karena kita punya pemahaman yang berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena kita sudah pernah melewati masalah yang barangkali belum pernah dilewati oleh mereka. Intinya itu, percaya diri bahwa keberbedaan kita itu bukan berarti kita menjadi yang tersempal, tetapi justru karena kita berhasil naik lebih tinggi, karena kita pernah ngalamin hal yang lebih sukar dari mereka. Dan akibatnya di dalam situasi umum di mana kebanyakan orang tidak pernah melewati masalah sesukar yang kita lewati, maka mereka akan mengkritik kita, akan mengatakan bahwa kita berbeda. Ya, seperti itu kalau yang saya lihat dari sini. Oke, saya sudah mengambil dari 2 deck. Yang pertama dari The Enchanted Map ini, 3 kartu, kita baca sekilas 3 kartu yang jumping. Previous eventnya adalah making a choice. Oke, memang kita membuat pilihan dan kita adalah humanity, itu adalah kemampuan kita untuk memilih. Ya, kebebasan untuk memilih sekarang adalah coming to life. Apa yang kita pilih itu bisa mulai diwujudkan. Dan near future adalah Wizard of Awareness. Your soul knows best, be still and observe. Ya, jadi kita sebenarnya hanya mengikuti jalan yang sudah ditetapkan pada kita. Itu yang saya lihat dari 3 kartu ini. Kalau kita tambahkan satu lagi dari deck yang Sacred Destiny, satu kartu yang jumping adalah Courage. Kita punya keberanian untuk tampil lebih tinggi dari yang lain, bukan dalam arti kita ingin menonjolkan diri, tetapi tidak mungkin tidak terlihat. Kita punya keberanian lebih, karena sebenarnya itu adalah berkah yang diberikan, hadiah yang diberikan kepada kita. Oke, itu yang kita bisa ambil kartu-kartunya hari ini. Dan kalau kita lihat di sini adalah tanggal 21 Juni 2020. Ini pukulnya atau jamnya tidak lagi 12.00 tetapi 13.42 waktu Indonesia bagian barat ya, atau pukul 15.42 Indonesia bagian timur, 14.42 waktu Indonesia bagian tengah. Ini pas bulan baru di Cancer dan ada lunar eclipse bukan lunar eclipse di sini karena dia bulan baru, berarti dia adalah solar eclipse. Saya salah ketik ya, solar eclipse. Oke, kalau kita lihat ini berada di 0 derajat, benar-benar grace bersama-sama menuju Cancer, bulan dan matahari, dan bertemu dengan North Node. Ini adalah tentang masa depan. Jika yang lalu ya, ketika tanggal 6 Juni itu bulan dekat dengan South Node, itu adalah tentang masa lalu yang kemudian muncul dan kita belajar dari konsekuensinya. Maka pada tanggal 21 Juni 2020 kita fokus pada apa yang akan kita lakukan ke depan, karena ini adalah gerhana matahari, maka ini adalah fresh new start. Apa yang menjadi penting pada saat ini adalah Venus sudah station, sama juga Neptunus juga station, dan Jupiter, Pluto masih retro, begitu juga Saturnus masih retro. Jadi walaupun semua masih terasa kita seperti masuk gerbang baru, tetapi energi di masa lalu pada saat ini masih menggodok ya, dan ini barangkali akan kita rasakan sampai bulan November nanti. Saya tidak akan bahas di bacaan harian, nanti saya akan ulas di bacaan lain, di mana teman-teman yang lebih suka astrologi mungkin bisa mendengarkan lebih panjang. Tetapi pada saat ini poin yang ingin disampaikan adalah kalau kita memang berani untuk keluar sebagai orang
yang punya kemampuan lebih karena kita mau mewujudkan sesuatu yang tadinya belum bisa dimunculkan, saat ini sudah mulai dimunculkan, dan barangkali itu membuat orang lain akan bertanya, tetapi karena kita memang tingkatannya lebih tinggi, ini adalah waktunya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat tarotnya, iya. Oke, saya lihat yang belakang dulu. Defending what matters. Iya, jadi kayaknya memang apa yang ingin kita munculkan, karena kita sudah belajar lebih banyak daripada orang lain, dan orang lain mungkin melihatnya dengan keheranan, itu perlu untuk kita pertahankan, karena kita tidak harus mengikuti orang lain. Kita punya pilihan untuk menentukan jalan kita ke depan. Dan bulan matahari sedang conjunction dengan aksis North Node, maka ini menunjukkan intensi kita kemana, dan itulah yang akan diambil sebagai pilihan kita ke depan. Challenge-nya adalah stuck in the past, ya. Jangan sampai kita memang, karena fokusnya adalah masa depan, dan challenge-nya adalah kita akan stuck di masa lalu. Dan advice-nya adalah protective, nurturing, resourceful, abundance, down to earth, fertile. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang tadi kita sudah inginkan. Dan outcome-nya adalah assessment, patience, trial and error, feedback, and editing. Bahwa apa yang kita lakukan mungkin tidak kita ambil hasilnya pada saat ini, kita perlu menunggu. Jadi kita pertahankan apa yang sudah kita komitkan untuk berubah di diri kita. Jangan stuck ke masa lalu, fokuskan pada apa yang bisa kita laksanakan ke depan, dan percayalah bahwa untuk mewujudkan sesuatu yang besar itu takes time. Kita ambil intuitif mandala 5 kartu. Oke, situasinya adalah go with the flow. The universe has a plan. Ya, saya pikir juga itu ya. Universe punya plan, apalagi matahari, bulan, dan North Node bersama. Itu jelas itu tentang masa depan. Dan sudah ada sebenarnya destiny kita. Kita lakukan saja apa yang bisa, mengikuti arus yang memang membawa kita ke tempat kemana misi kita akan berada. Ini challenge-nya adalah personal power. Merah. Do not give up, use your natural strength to help yourself and others. Ya, kita mungkin bingung sehingga kita tidak memaksimalkan apa yang kita punya, guidance-nya. Unplug and detach. Ya, jangan kita tersangkut pada masa lalu. Fokuskan pada guardian, bahwa kita tidak sendiri. You are being protected by forces greater than yourself. Release your fear, dan outcome-nya adalah be positive, use your positive thoughts, visions, and words to create the life you desire. Iya, jadi ini arahnya adalah bagaimana kita mengarah ke masa depan, go with the flow. Barangkali ada keraguan di dalam hati kita, tetapi jangan sampai itu menghentikan semua. Lepaskan dari ikatan masa lalu, percaya bahwa kita selalu ada pembimbingnya, dan berpositif terhadap perubahan ini. Oke, kita rangkum bahwa pada hari ini, mulai dari The Clock of Christ adalah kita sebenarnya pada hari ini mempercayakan diri untuk mengikuti apa yang menjadi arahan, panggilan kita, dan itu adalah mengarah pada cahaya terbesar di sana, dan kita belajar untuk memahami bahwa ini adalah punya skenario besar, dan skenario yang begini besar pasti selalu ada pengawal untuk memastikan kita sampai pada tujuan tersebut, menjadi king of the throne, ya, apapun throne itu, karena setiap orang punya throne yang berbeda. Barangkali orang tidak sepenuhnya yakin dan percaya apa yang kita sudah pelajari, tetapi kita sudah belajar
tentang hal yang lebih tinggi. Kemarin kita sudah lebih pintar daripada itu. Kita sekarang tinggal memperlihatkan kepada banyak orang ini adalah kita. Dan kalau kita lihat, kita punya pilihan, dan ini adalah pilihan kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, dan kemudian kita menjadi lebih arif terhadap hal tersebut. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah keberanian, karena keberanian itu serta pengalaman masa lalu yang memungkinkan kita memilih adalah satu hadiah atau keberkahan. Hari ini menandai pada satu hal yang baru untuk diri kita sendiri. Akan ada energi berusaha untuk menghentikan kita, tetapi jangan kembali ke masa lalu. Percayalah bahwa kita memang sudah diarahkan jalan ini dan kita tinggal mewujudkannya, dan memang tidak akan kita peroleh dalam satu hari. Semua membutuhkan perjuangan, tetapi go with the flow, ya. Fokus pada apa yang menjadi misi kita hari ini. Percaya bahwa akan ada yang selalu membantu, dan kita berpositif tentang kemungkinan terbaik di masa depan. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.